Sambil jalan ya. Kami datang. Gelora Bung Karno tak sekadar mempercantik diri, ia benar-benar bersiap menyambut dunia. Bukan hanya untuk laga kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni nanti, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar. Ada semangat dan getaran kebanggaan yang mengalir dari tribun, menembus hati seluruh rakyat, bahkan melampaui batas-batas negara. Stadion ini bukan sekadar tempat pertandingan. Gelora Bung Karno kini telah menjadi altar baru nasionalisme Indonesia. Semuanya bermula dari satu momen kecil terekam dalam kamera, lalu meledak tak terkira. Sebuah video pendek namun syarat makna, ketika puluhan ribu supporter menyanyikan lagu Tanah Airku dan Indonesia Pusaka dalam satu suara, satu irama, satu napas. Diiringi dentuman genderang dan gemuruh semangat dari tribun Garuda, rekaman tersebut menyebar bagai angin badai. Dari Jerman hingga Italia, dari Prancis sampai Amerika. Dunia yang sebelumnya mengenal Indonesia lewat Bali dan rendang, kini mulai jatuh cinta pada Indonesia lewat nyanyian. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Lagu sederhana itu kini menjadi anthem global. Dari tribun ke trending, ketika nasionalisme menular. Tribun Garuda kini tak lagi sekadar tempat duduk. Ia berubah menjadi destinasi wisata, pengalaman spiritual, dan simbol persatuan. Bandara Soekarno-Hatta kini tak hanya dipadati wisatawan yang datang untuk berfoto di Monas atau mencicipi sate Padang. Sekarang, banyak orang dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk satu tujuan utama, yakni mereka ingin langsung merasakan sendiri atmosfer Tribun Ultras Garuda, La Grande Indonesia, yang kini mulai dikenal dunia sebagai kelompok supporter fanatik tim nasional Indonesia. Mereka tak lagi sekadar pelancong, yang penasaran dengan keindahan alam atau kuliner Nusantara. Kini, mereka hadir sebagai bagian dari sejarah, ingin menyatu dalam gelora dan gemuruh ribuan suara di tribun. Mereka ingin merasakan sendiri bagaimana setiap sorakan, koreografi, dan lagu kebangsaan Indonesia mengguncang stadion, membakar semangat, dan menghipnotis siapapun yang menyaksikan. Jakarta is now the most polluted. Halo teman-teman. Selamat pagi guys. Ну что, guys, 8 часов полет. I come back to Jakarta. Yes. Да, не думала, что я такое скажу, но это правда. Я вернулась в Индонезию. Halo guys. Indonesia? How? We're not. Bagi banyak supporter asing, pengalaman menonton laga Timnas di Gelora Bung Karno adalah sesuatu yang tak bisa ditemukan di negara lain. Sebuah sensasi yang membuat mereka rela datang jauh-jauh, hanya demi menjadi saksi atmosfer sepak bola Indonesia yang kini diperbincangkan hingga ke penjuru dunia. Bahkan, para bule yang sebelumnya hanya menyaksikan lewat layar kaca, kini mulai melafalkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah. Jika dulu nasionalisme kita identik dengan baris berbaris, upacara bendera, dan pidato panjang di lapangan sekolah, kini kita tengah menyaksikan wujud baru nasionalisme, sebuah semangat kebangsaan yang hadir lewat kebersamaan, nyanyian, dan dukungan penuh di tribun stadion. Nasionalisme yang tumbuh bukan hanya dari upacara dan pidato, tetapi juga dari energi kolektif yang mempersatukan hati seluruh rakyat Indonesia. Semangat bersama yang tak bisa dibeli, tak bisa dipaksa, dan tak bisa ditiru bangsa lain manapun. Bila cinta sudah menyatu dalam lagu, maka semangat tak perlu diperintah untuk hidup.
Fenomena ini menjadi panggung baru Indonesia di mata dunia. Ini adalah bentuk diplomasi emosi, bukan lewat pidato diplomatik, tapi lewat nada dan irama dari stadion yang penuh gairah dan cinta. Mungkin kita tak pernah menyangka, lagu Indonesia Pusaka, Tanah Airku, Indonesia Raya, yang dulu dinyanyikan pelan-pelan di akhir pekan upacara, kini menjadi anthem yang mengguncang tribun, membakar semangat, dan menginspirasi dunia. Bahkan, FIFA pun tak kuasa menahan rasa penasaran. Hingga, dalam unggahan Instagram resminya mereka bertanya, siapa yang sudah tidak sabar menyaksikan atmosfer spesial Stadion GBK? Sebuah pengakuan dari dunia, bahwa energi dan kemegahan Stadion Kebanggaan Bangsa ini benar-benar menggoda mata dunia, membuat jutaan pasang mata kini menanti, ingin ikut merasakan ledakan emosi dan kebanggaan yang hanya ada di jantung Indonesia. Ungkapan FIFA, itu seolah jadi isyarat, bahwa apa yang akan terjadi di Gelora Bung Karno bukan sekadar pertandingan biasa. Jutaan harapan dan rasa bangga tumpah ruah di setiap sudut stadion, menyatu dalam nyanyian, koreografi, dan gelombang merah putih yang sulit dilukiskan kata-kata. Bukan hanya rakyat Indonesia yang menanti, tapi dunia kini ikut menghitung hari. Ingin menjadi saksi, bagaimana semangat bangsa ini membakar malam, bagaimana atmosfer GBK yang melegenda mampu menular ke hati siapa saja yang menonton, dari tribun langsung hingga layar kecil di benua seberang. Momen ini bukan cuma milik timnas. Ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa Indonesia punya energi, persatuan, dan cinta tanah air yang mampu mengguncang dunia, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Bapak telah menyaksikan sendiri, kita unggul di 1-0. Next, nanti di pertandingan berikutnya, kita melawan Cina, nobar lagi yang lebih seru. Indonesia. Skuad Garuda siap tempur hadapi Tiongkok di Jakarta. Suara rakyat Indonesia menggema angkang melangkang, Suasana haru dan penuh semangat mengiringi langkah kaki para punggawa timnas Indonesia saat mereka meninggalkan Bali. Setelah 6 hari menjalani pemusatan latihan yang intens di Pulau Dewata, kini mereka melanjutkan perjuangan di kota Jakarta. Tujuan utamanya satu, menghancurkan pertahanan Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno. Beberapa supporter bahkan rela menginap semalam hanya demi bisa melepas kepergian idola mereka secara langsung. Mereka datang membawa harapan, doa, dan semangat, lengkap dengan cenderamata seperti gantungan kunci, ikat kepala, hingga kaos dan sandal yang dibagikan sebagai bentuk cinta dan dukungan. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini soal harga diri bangsa, ungkap salah satu supporter dengan mata berbinar dan suara penuh keyakinan. Sebelum terbang ke Jakarta, pelatih kepala Patrick Kluivert menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa hasil latihan di Bali telah memperlihatkan perkembangan signifikan dalam struktur tim, chemistry antar pemain,
dan kesiapan taktis. Namun, ia juga menambahkan bahwa latihan lanjutan di Jakarta akan menjadi penyempurna strategi sebelum duel besar melawan Tiongkok. Ada doa, ada juang kami, di sini berdiri di bawah kamu. Stamina, semangat juara, saatnya Indonesia. Stamina, rebut juara. Stamina. Kau prajurit yang baik, dari yang terbaik terpilih. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat Indonesia menggema lantang. Ada doa, ada juang, kami di sini berdiri di belakangmu. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Kepalkan sayapmu untuk terbang tinggi dan buktikan. Stamina, kau prajurit yang baik, dari yang terbaik untuk memilih pertempuran. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat. Setelah kedatangan para pemain di Jakarta, mereka disambut dengan histeria dan juga harapan besar dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan kondisi tim yang kompak, sehat, dan penuh semangat, publik optimistis Garuda mampu menghadapi laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, seluruh mata tertuju pada Garuda. Doa satu bangsa menyertai langkah timnas Indonesia. Sekarang, saatnya kita hentikan sejenak riuh dan gegap gempita. Kita bersatu dalam hening. Mari berdoa agar langkah timnas Indonesia selalu diberkahi kemenangan dan keselamatan. Indonesia saat ini tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Keempat negara masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya. Dalam 2 pertandingan terakhir, tidak ada yang benar-benar aman. Setiap poin begitu berharga. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus tampil maksimal, bukan hanya dengan strategi yang matang, tetapi juga dengan keseimbangan antara emosi dan ketenangan. Sebab, pertandingan ini bukan hanya tentang mencetak gol, tetapi tentang mempertahankan harapan. Dan mimpi yang telah menggugah perhatian dunia, khususnya rakyat Indonesia sendiri. Ada doa, ada juang kami, di sini berdiri di bawah kamu. Tanggal 5 Juni bukanlah sekadar jadwal pertandingan. Ia adalah momen kultural dan emosional yang merepresentasikan Indonesia di mata dunia. Maka, mari kita hadir dan menyaksikan pertandingan ini, baik dari tribun maupun layar kaca, bukan hanya sebagai penonton pasif, tetapi sebagai penjaga semangat dan doa kolektif bangsa. Bersama kita bukan sekadar menyaksikan, tapi juga menghadirkan semangat dan doa yang menyatu dalam satu tujuan, kemenangan untuk Garuda dan harapan untuk negeri. Doanya apa doanya? Ya Allah, semoga bisa menang. Amin. Maunya skornya berapa besok? 2-1 dah. Ada doa, ada juang kami, di sini berdiri di bawah kamu. Stamina, semangat juara, saatnya Indonesia. Stamina, rebut juara. Stamina. Kau prajurit yang baik, dari yang terbaik terpilih. Bangunlah Garuda, sudahi tidurmu. Suara rakyat Indonesia menggema lantang. Ada doa, ada juang, kami di sini berdiri di belakang.